Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Made Indira Dianti Sanjiwani, dokter muda yang sedang mengikuti kepaniteraan klinik media di Departemen Ilmu Anestesi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai emergency medicine. Adapun topik pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, pendahuluan mengenai emergency medicine, yang kedua, henti jantung dan penanganannya, yang ketiga, choking dan penanganannya. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan emergency medicine. Emergency medicine merupakan praktik ilmu berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pencegahan, diagnosis, dan penanganan penyakit yang bersifat akut dan gawat, tidak terbatas usia, dan mencakup kelainan fisik maupun perilaku, di mana emergency medicine ini diterapkan di emergency department atau unit gawat darurat. Pasien yang datang ke UGD bisa dengan keluhan yang beragam dan semua memerlukan penanganan yang cepat. Pasien bisa datang dengan sendiri ataupun pasien dapat dengan rujukan dari dokter umum. Prioritas dalam emergency medicine yaitu yang pertama, dapat melakukan intervensi yang bersifat life-saving, yang kedua, memberikan analgesia atau penanganan nyeri, yang ketiga, mengidentifikasi permasalahan yang relevan dan memulai pengobatan, dan yang keempat, yaitu memutuskan pasien perlu rawat inap atau dipulangkan. Penanganan emergency medicine ini memerlukan kerjasama antar tim yang terdiri dari berbagai profesi, di mana tim tersebut terdiri dari dokter, perawat, staf administrasi seperti resepsionis, manajer, atau sekretaris, radiografer, staf lainnya seperti fisioterapis, staf pendukung seperti security maupun cleaning service. Di mana kesemua profesi ini saling menunjang dalam prosesi keberlangsungan penanganan di emergency department. Mengingat banyaknya pasien yang dapat datang ke emergency department, perlu dilakukan triase untuk mempermudah dokter dalam melakukan pemeriksaan. Triase ini merupakan sistem penggolongan pasien yang datang ke UGD untuk ditetapkan prioritas penanganannya, di mana dengan prinsip patients with the most immediately life-threatening condition are seen first. Jadi pasien dengan kondisi yang paling mengancam nyawanya yang diberikan triase yang lebih diprioritaskan. Berikut merupakan contoh sistem triase yang sering digunakan di UK, di mana sistem triasenya terdiri dari 5, yang misalnya yang pertama immediate dengan warna merah, di mana yang berarti dokter harus segera memeriksa pasien tersebut. Yang kedua, very urgent dengan warna oranye, yang berarti dokter harus memeriksa dalam waktu 5 hingga 10 menit. Yang ketiga, urgent dengan warna kuning, di mana dokter berarti harus memeriksa dalam waktu setidaknya 1 jam. Yang keempat, standard dengan warna hijau, yang berarti dokter setidaknya harus melihat dalam waktu 2 jam. Dan yang kelima, non-urgent dengan warna biru, yang berarti dokter harus melihat paling tidak dalam waktu 5 jam. Berikut merupakan flow of patients in the emergency department, di mana pasien dapat datang melalui ambulans, dirujuk oleh dokter umum, dirujuk oleh spesialis, datang dengan sendirinya, atau inter-hospital transfer. Setelah pasien datang, dilakukan sistem triase tadi, penggolongan, lalu pemeriksaan awal, treatment yang immediate yang saat itu, lalu dilakukan history taking, examination, monitoring, dan investigation, dirancang untuk terapi lanjutannya dan manajemen terapinya bagaimana. Lalu dilanjutkan dengan pasien yang keluar dari emergency department. Alasan pasien keluar dari emergency department ini dapat disebabkan oleh beberapa hal,
yaitu pasiennya jadi masuk rumah sakit. Yang kedua, pasiennya dikembalikan kembali ke dokter umum untuk perawatan rutinnya. Yang ketiga, pasien diarahkan ke dokter spesialis, diarahkan ke agensi, ditransfer, ataupun pasien meninggal dunia. Adapun beberapa penyakit yang bersifat life-threatening dan emergency seperti anafilaksis, cardiac arrest, choking, dan shock. Adapun yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu cardiac arrest dan choking. Baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu cardiac arrest atau henti jantung dan penanganannya. Jadi, henti jantung merupakan kondisi gangguan pada kontraksi ventrikel kiri jantung, baik karena tidak adanya kontraksi ataupun tidak adekuatnya kontraksi, sehingga menyebabkan kegagalan sirkulasi ke seluruh tubuh. Henti jantung dapat disebabkan oleh kelainan struktural maupun kelainan fungsional. Kelainan struktural seperti penyakit jantung koroner, hipertrofi miokardial, kardiomiopati dilatasi, kelainan inflamasi dan infiltratif pada jantung, penyakit katup jantung, dan abnormalitas elektrofisiologi struktural pada jantung. Sementara itu, kelainan fungsional seperti gangguan aliran darah koroner, keadaan curah jantung yang rendah, abnormalitas metabolisme sistemik, adanya gangguan neurofisiologis, dan adanya respons dari toksik. Selain itu, penyebab henti jantung juga dapat disingkat, yaitu ada istilahnya 6H dan 4T. 6H dan 4T ini merupakan kemungkinan-kemungkinan penyebab cardiac arrest atau henti jantung. 6H yaitu H yang pertama hipoksia, H yang kedua hipotensi, H yang ketiga hipotermia, H yang keempat hipoglikemia, H yang kelima adanya asidosis, dan H yang keenam yaitu hipokalemia atau gangguan elektrolit. Sementara itu T4-nya yaitu yang pertama kardiak tamponade, yang kedua tension pneumotoraks, yang ketiga tromboemboli, baik pulmoner maupun koroner, dan yang keempat toksisitas. Misalnya digoxin, anestesi lokal, TCA maupun insektisida. Berikut merupakan chain of survival dari henti jantung berdasarkan AHA, di mana henti jantung sendiri dapat dibedakan yang terjadi di dalam rumah sakit atau intra-hospital cardiac arrest atau IHCA, atau yang terjadi di luar rumah sakit yang disebut juga out of hospital cardiac arrest atau OHCA. Di mana di sini terdapat perbedaan, yaitu pada IHCA, pertama dilakukan pengenalan awal dan pencegahan, lalu aktivasi respons darurat, lalu dilakukannya CPR dengan kualitas yang tinggi, dilanjutkan dengan defibrilasi, perawatan pasca henti jantung, dan pemulihan. Sementara itu pada OHCA, yang pertama dilakukan adalah langsung mengaktifasi respons darurat dengan misalnya menghubungi ambulans untuk dibawa ke rumah sakit. Kemudian dilanjutkan dengan CPR dengan kualitas tinggi, defibrilasi, resusitasi lanjutan, dan transfer, lalu perawatan pasca henti jantung, dan pemulihan. Adapun tahapan RJP di sini berdasarkan AHA Guidelines yang diupdate pada tahun 2015, yaitu dengan DRS-CAB, di mana D yaitu danger, R response, S shout for help, C circulation, A airway, dan B breathing. Akan dibahas satu-satu, di mana D yaitu danger, kita harus memastikan keadaan aman terlebih dahulu sebelum menolong pasien. Di mana kita pastikan amankan diri sendiri, sudah menggunakan APD yang memadai, dan diri memang capable untuk melakukan pertolongan. Amankan yang kedua, itu amankan pasien,
di mana kita dapat melihat pasien dengan jelas dan amankan lingkungan, di mana lingkungan yang berada di sekitar pasien juga memungkinkan untuk dilakukannya pertolongan pada pasien. Lalu juga untuk penggunaan APD yang memadai. Selanjutnya yaitu respons, di mana kita dapat memeriksa respon pasien dengan metode AVPU, yaitu A, alert, dapat diperiksa pasien apakah sadar atau tidak. V, verbal, dengan cara memanggil pasien, misalnya, Bapak, Bapak, bangun Bapak. Apakah ada respon dari pasien? Apabila tidak, dapat lanjutkan dengan memberikan rangsangan nyeri, bisa lakukan penekanan pada supraorbita atau infraorbita, atau di sternum, ataupun di kuku jari. Apakah ada respon dari pasien atau tidak? Lalu, apabila tidak, berarti pasiennya unresponsive. Selanjutnya, yaitu S, shout for help, dapat dilakukan dengan memanggil ambulans atau rumah sakit terdekat. Kita juga dapat meminta orang sekitar untuk melakukannya apabila kita akan melakukan pertolongan lebih lanjut atau assessment lebih lanjut. Selanjutnya, setelah shout for help, yaitu C, circulation. Kita dapat melakukan pemeriksaan pada nadi dan nafas secara simultan dalam waktu kurang dari 10 detik. Di mana untuk nadinya dapat dilakukan palpasi pada arteri karotis maupun arteri brachialis. Sementara itu untuk napas, dapat didengar apakah ada suara nafas dari pasien dan sembari melihat apakah ada pergerakan dari dinding dada atau perut yang mengindikasikan pasien sedang bernapas. Apabila tidak ada, dapat dilakukan kompresi dada pada pasien. Di mana teknik kompresi dada yang benar dan tepat yaitu korban berada di permukaan yang datar dan keras. Lalu tempatkan tangan dengan benar yaitu 2 jari di atas processus xiphoideus. Tumpuk salah satu tangan di tangan lainnya dengan bertumpu menggunakan separuh bagian telapak tangan. Lalu kita posisi lengannya lurus 90 derajat terhadap dada korban. Kita dapat melakukan penekanan yang cepat dan dalam, di mana cepat yaitu sekitar 100 hingga 120 kali per menit, dan dalam yaitu 5 hingga 6 cm. Tidak boleh lebih dari itu. Dan pastikan penekanannya menimbulkan full recoil, yang berarti dadanya mengembang kembali seperti semula setelah saat dilakukan kompresi. Di mana setiap kali 30 kompresi diberikan 2 ventilasi. Durasi selama 1 detik tiap pemberian 1 ventilasi. Dan kita dapat memastikan nafasnya harus masuk, yaitu dipastikan dengan melihat apakah dinding dadanya naik atau tidak saat diberikan ventilasi. Baik, selanjutnya ke tahapan RJP, yaitu yang A, airway, dilakukan triple airway manuver untuk membuka jalan nafas, bisa dengan head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Namun, untuk head tilt dan chin lift, pastikan pasien tidak mengalami cedera servikal sebelumnya. Apabila mengalami cedera servikal, dapat dilakukan jaw thrust. Baik, ini merupakan gambaran dari airway manuvernya. Di mana head tilt dan chin lift ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu tidak ada kecurigaan trauma servikal, dapat dilakukan pada pasien yang tidak sadar, dan merupakan penanganan yang sederhana, aman, dan mudah. Caranya yaitu satu tangan penolong diletakkan pada dahi penderita, lakukan gerakan menekan dahi ke belakang, yaitu head tilt, dan satu tangan penolong lain diletakkan pada bagian bawah dagu, lakukan gerakan dagu ke depan atas, yaitu chin lift. Lalu manuver yang ketiga ada jaw thrust, yaitu dilakukan apabila ada kecurigaan trauma servikal pada pasien.
Caranya yaitu dengan mendorong sudut rahang kiri dan kanan ke arah depan sehingga barisan gigi berada di depan barisan gigi atas. Jadi seperti pada gambar ini, jadi dilakukan pendorongan sudut rahang baik pada kiri dan kanan ke arah depan sehingga barisan gigi yang berada di bawah ini berada di depan dari barisan gigi atas. Jadi dapat kita lihat gigi pasien setelah dilakukan jaw thrust itu seharusnya yang bawahnya juga berada di posisi depan. Karena normalnya gigi yang belakangnya, gigi bawah berada di agak belakang. Namun ketika kita jaw thrust, gigi yang bawahnya berada di depan gigi atas. Lalu breathing, di mana dilakukan bantuan napas 2 kali setiap 30 kompresi dengan durasi 1 detik setiap ventilasinya. Untuk breathing ini dapat dilakukan secara mouth to mouth ataupun sungkup, di mana mouth to mouth yaitu napas buatan mulut ke mulut yang merupakan cara paling sederhana dan cepat. Namun pada masa pandemi seperti ini, bantuan nafas dengan mouth to mouth tidak disarankan. Di mana dapat menggunakan napas ekspirasi penolong, karena saat diekspirasikan masih ada oksigen sekitar 16%. Lalu selain itu dapat melalui sungkup, di mana posisi puncak sungkupnya di bagian atas hidung dan bagian basis di dagu. Pastikan tidak ada bocor, tidak boleh menekan mata. Di mana memegang sungkup atau BVM-nya itu dengan satu penolong dengan cara yaitu ibu jari dan jari telunjuknya melingkari pinggir sungkup dan jari-jari lainnya mengangkat rahang bawah. Tangan yang lain memompa kantung napas sembari melihat dada terangkat. Ini juga kerap disebut teknik easy clamp, yaitu membentuk huruf E dan C, di mana pada pinggir sungkupnya itu ibu jari dan telunjuk membentuk huruf C, sementara 3 jari lainnya membentuk huruf E untuk melakukan pengangkatan pada rahang bawah yang bertujuan untuk membuka jalan napas. Jadi ini merupakan teknik dengan satu penolong, di mana tangan lagi satu akan kita gunakan untuk memompa kantung napasnya atau melakukan bagging. Sementara itu, apabila dilakukan dengan 2 penolong, yaitu penolong satu dapat menggunakan ibu jari dan telunjuk tangan kiri dan kanan untuk mencegah agar tidak terjadi kebocoran di sekitar sungkup dan mulut. Jari-jari yang lain mengangkat rahang bawah dan mengekstensikan kepala sembari melihat pergerakan dada. Lalu penolong kedua secara perlahan, yaitu setiap 2 detik, akan memompa kantung sampai dada terangkat. Jadi perbedaannya di sini pada 2 penolong ini, yaitu penolong satu dapat memegang sungkupnya dengan menggunakan 2 tangan, sementara penolong kedua dapat fokus untuk melakukan pemompaan pada kantung napas saja. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan pada resusitasi jantung paru ini, yaitu di mana penolong harus melakukan kompresi dada pada kecepatan 100 hingga 120 kali per menit. Dan tidak boleh mengkompresi dada dengan kecepatan lebih rendah dari 100 per menit atau lebih cepat dari 120 per menit. Kompresi kedalaman minimum 2 inci atau 5 cm. Dan tidak boleh mengkompresi kedalaman kurang dari 5 cm atau lebih dari 6 cm. Penolong harus membolehkan recoil penuh atau full recoil setelah setiap kali kompresi. Penolong tidak boleh bertumpu di atas dada di antara kompresi yang dilakukan. Penolong harus meminimalkan jeda dalam kompresi, dan penolong tidak boleh menghentikan kompresi lebih dari 10 detik. Penolong harus memberikan ventilasi yang cukup, yaitu 2 napas buatan setelah 30 kompresi. Setiap napas buatan diberikan lebih dari 1 detik, dan setiap kali diberikan dadanya harus terangkat. Penolong tidak boleh memberikan ventilasi yang berlebihan, misalnya terlalu banyak napas buatan atau memberikan napas buatan dengan kekuatan yang berlebihan, karena dapat menyebabkan
hiperventilasi pada pasien. Lalu penghentian RJP. RJP dihentikan apabila terdapat beberapa situasi. Yang pertama, misalnya sirkulasi dan ventilasi spontan sudah kembali. Yang kedua, resusitasi diambil alih oleh yang berkompeten. Yang ketiga, pasien tidak sadar, tidak ada pernapasan, dilatasi pupil lebih dari 15 hingga 30 menit. Yang keempat, asistol selama 30 menit setelah RJP dan obat yang optimal. Yang lima, yaitu apabila penolong merasa kelelahan. Apabila nadi dan napas kembali spontan, dapat lakukan pemposisian pasien dalam posisi ROSC, di mana tangan yang satu sisi dengan penolong diluruskan ke atas, tangan yang lainnya disilangkan di leher dengan telapak tangan di pipi. Lalu, kaki pada sisi berlawanan dengan penolong ditekuk dan ditarik ke arah penolong, sekaligus memiringkan tubuh korban ke arah penolong, di mana dapat dilihat pada gambar ini. Berikut merupakan tutorial untuk posisi ROSC. Check the date spot. Hello, everyone. First day, are you okay? No response. I was there. Open the airway. Check breathing. Di mana di sini pemeriksa melakukan evaluasi juga terhadap pernafasan Unconscious. pasien. So I would then be putting her. So we start by moving her arm out of the way so she's not going to roll. Check Jadi yang satu sisi dengan major or anything. penolong dinaikkan tangannya. With the other hand, Tangan yang lagi satu dilipat ke arah pipi pasien. and then going to lift the knee and roll. Lalu dimiringkan. I was worried as long as she's in the position that she would be quickly. And then I'll keep checking. I cover her, I get an ambulance on the way, and then I'll keep checking. Baik, berikut merupakan algoritma henti jantung pada pasien dewasa, di mana setelah dilakukan evaluasi dan memang tidak ada nadi maupun napas, dapat dilakukan memulai untuk CPR-nya. Dapat apabila ada alat-alat yang menunjang, dapat diberikan oksigen dan pemasangan monitor atau defibrilator pada pasien. Lalu dapat kita lihat apakah ritmenya dapat diberikan shock atau tidak. Apabila iya, yaitu ritmenya menunjukkan VF ataupun VT, dapat diberikan shock. Shocknya, di mana energi shock untuk defibrilasi ada dua jenis, yaitu bifasik maupun monofasik. Bifasik yaitu rekomendasi produsen. Misalnya dosis awalnya 120 hingga 200 Joule. Jika tidak diketahui, gunakan maksimum yang tersedia. Dosis kedua dan seterusnya harus setara dan dosis lebih tinggi boleh dipertimbangkan. Sementara itu untuk yang monofasik, yaitu dengan energi 360 Joule. Setelah di shock, dapat lanjutkan dengan CPR selama 2 menit, lalu sudah dipasangkan akses intravena pada pasien. Lalu kita lihat kembali monitornya apakah ritmenya dapat di shock atau tidak. Apabila iya, dilanjutkan kembali dengan shock. Shock, lalu dilanjutkan kembali dengan CPR 2 menit, dan pada tahap setelah CPR 2 menit, langsung diberikan epinefrin tiap 3 hingga 5 menit, dan pertimbangkan saluran napas lanjutan dan kapnografi. Setelah diberikan epinefrin, kita lihat kembali pada monitor, apakah ritmenya dapat diberi shock atau tidak. Apabila iya, dilakukan pemberian shock kembali. Lalu setelah di shock, dilakukan CPR 2 menit, dan diberikan amiodaron atau lidocaine.
dan tangani penyebab yang dapat dipulihkan. Dan kita kembali lagi, setelah itu dilihat kembali ritmenya apakah bisa diberi shock atau tidak. Jika tidak, maka kita lihat ke kotak nomor 12 ini. Jika tidak, ritmenya tidak menunjukkan VT ataupun VF, maka kita lihat apakah ada tanda-tanda sirkulasi spontan kembali atau tidak. Jika iya, maka kita lanjut. Jika ada tanda-tanda sirkulasi spontannya sudah kembali, maka kita lanjut ke perawatan pasca henti jantung. Apabila tidak ada, maka kita lanjutkan ke kotak nomor 10 atau 11. Jadi di sini apabila tidak ada tanda-tanda sirkulasinya kembali spontan, maka dilakukan kembali CPR selama 2 menit. Dan pemberian epinefrin tiap 3 hingga 5 menit. Lalu dilanjutkan kembali, dilihat monitornya apakah bisa diberikan shock atau tidak. Dan seperti yang tadi lagi. Jadi ini apabila pasien ditemukan tanda-tanda respon yang spontannya kembali, yaitu dilakukan fase stabilisasi awal pada pasien, di mana kita lakukan kelola saluran napas dengan penempatan awal pipa endotrakeal. Dapat dilakukan kapnografi gelombang atau kapnometri untuk mengonfirmasi dan memantau penempatan pipa endotrakealnya. Lalu lakukan kelola pada parameter napas dengan memulai 10 napas per menit, titrasi fraksi oksigennya untuk saturasi oksigen 92 hingga 98%, dan titrasi ke PaCO2 sebanyak 35 hingga 45 mmHg. Lalu dilakukan kelola parameter hemodinamik dengan memberikan kristaloid dan atau vasopresor atau inotropik untuk tekanan darah sistolik sasarannya yaitu lebih dari 90 mmHg dan MAP-nya lebih dari 65 mmHg. Lalu selanjutnya dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan EKG 12 sadapan. Setelah itu berlanjut ke fase manajemen berkelanjutan dan aktivitas potensial tambahan, di mana apabila terdapat indikasi gangguan pada jantung, misalnya STEMI, shock kardiogenik yang tidak stabil, ataupun memerlukan bantuan sirkulasi mekanis, maka dapat dipertimbangkan intervensi jantung. Lalu dievaluasi kembali apakah pasiennya mengikuti perintah atau tidak. Apabila iya, yaitu pasiennya sadar, dapat lakukan manajemen perawatan kritis lainnya, dan apabila tidak, yaitu pasien dalam keadaan komatus, dilakukan TTM, lakukan CT scan pada otak atau kepalanya, lakukan EEG, dan manajemen perawatan kritis lainnya. Di mana manajemen perawatan kritis lainnya, ini misalnya dengan pemantauan suhu inti terus-menerus, baik pada esofageal, rektal, maupun kemih, dengan mempertahankan normoksia, normokapni, dan euglikemi, lakukan pemantauan EEG terus-menerus atau berkala, dan memberikan ventilasi yang melindungi paru. Lalu selanjutnya dilakukan evaluasi dan tangani etiologi yang dapat dipulihkan dengan cepat, dan libatkan konsultasi ahli untuk manajemen yang berkelanjutan. Berikut merupakan rangkuman komponen kunci BLS atau Basic Life Support pada dewasa, anak, dan bayi. Di mana yang pertama yaitu pengenalan, dinilai kesadarannya. Ini sama untuk semua usia. Lalu dinilai pada dewasa bagaimana napasnya, tidak bernapas atau pernapasan abnormal seperti gasping. Begitu pula pada anak dan bayi dinilai tidak bernapas atau ada gasping. Lalu lakukan pemeriksaan nadi dalam 10 detik apakah ada atau tidak. Selanjutnya dilakukan siklus RJP sesuai dengan CAB. Dengan kecepatan kompresi sekurang-kurangnya 100 kali per menit, kedalaman kompresi pada dewasa minimal 5 cm,
pada anak yaitu sepertiga diameter anteroposterior atau juga 5 cm, dan pada bayi sepertiga diameter anteroposterior atau 4 cm. Lalu berikan kesempatan dinding dada mengembang kembali dengan sempurna di antara kompresi dada. Petugas dapat bergantian posisi setiap 2 menit. Lalu minimalkan jeda dalam kompresi dada, usahakan jedanya kurang dari 10 detik. Jalan nafasnya dapat dilakukan dengan head tilt chin lift, namun apabila trauma servikal dapat lakukan jaw thrust. Lalu untuk rasio kompresi ventilasinya, pada dewasa 30 kompresi dan 2 ventilasi, sementara itu pada anak dan bayi 30 kompresi 2 ventilasi pada 1 penolong atau 15 kompresi dan 2 ventilasi pada 2 penolong, yaitu petugas terlatih. Apabila resusitatornya tidak terlatih dan tidak ahli, dapat diberikan kompresi dada saja tanpa ventilasi. Ventilasi oleh petugas terlatih dan jalan nafas paten atau terpasang ETT di mana satu napas setiap 6-8 detik. 8 hingga 10 napas per menit tanpa menselaraskan dengan kompresi dada kira-kira 1 detik setiap 1 kali pernafasan sampai terlihat dinding dadanya terangkat. Lalu defibrilasi dapat digunakan AED jika tersedia dan minimalkan jeda kompresi dada sebelum dan setelah DC shock dilakukan. Segera mulai kembali kompresi dada setiap kali setelah dilakukannya shock pada pasien. Baik, itu merupakan cardiac arrest atau henti jantung dan penanganannya. Selanjutnya kita masuk ke choking dan penanganannya. Choking atau tersedak adalah tersumbatnya saluran napas akibat benda asing secara total atau sebagian, sehingga menyebabkan korban sulit bernapas dan kekurangan oksigen, bahkan dapat segera menimbulkan kematian. Choking atau tersedak pada orang dewasa biasanya karena makanan yang tidak dikunyah atau makan sambil berbicara atau tertawa. Sementara itu, choking pada anak-anak biasanya karena makanan yang tidak dikunyah, makan terlalu banyak dan cepat, atau memasukkan benda-benda lain ke dalam mulutnya. Sementara itu pada bayi, bisa karena posisi menyusui yang salah, atau terlalu banyak susu yang masuk ke dalam mulut bayi. Pada pasien yang sedang mengalami choking dapat dilihat general signs of choking, di mana yaitu adanya saksi sebelumnya terjadi tersedak pada pasien. Atau lalu dapat lihat apakah pasien batuk atau choking seperti memegang tenggorokan kerongkongannya, lalu apakah onsetnya tiba-tiba, lalu apakah ada riwayat atau memakan makanan-makanan yang berbentuk kecil ataupun objek-objek yang kecil. Setelah itu dapat dibedakan batuk yang inefektif atau yang efektif. Batuk inefektif atau ineffective coughing itu pasiennya tidak bisa memproduksi suara. Unable to vocalize, pasiennya quiet atau silent cough, jadi pasiennya batuk namun tidak ada suaranya, tidak bisa bernafas, cyanosis, dan bisa terjadi penurunan kesadaran. Sementara itu batuk yang efektif atau effective cough, yaitu pasien terdengar menangis ataupun adanya verbal respon terhadap pertanyaan yang diajukan kepada pasien, ada batuk yang keras, dan masih bisa bernapas sebelum batuk, dan ada respons yang fully atau respon penuh dari pasien. Lalu kita assess keparahannya, keparahan choking, yaitu keparahan yang berat apabila ditemukan batuk yang inefektif pada pasien. Dapat dibedakan kembali pada pasien tersebut, pasien dengan batuk yang inefektif, sadar atau tidak sadar. Apabila tidak sadar, dapat lakukan CPR. Apabila sadar, dapat lakukan back blow maupun abdominal thrust.
Sementara itu, derajat keparahan yang ringan, yaitu apabila ditemukan batuk yang efektif. Dapat dilakukan pendorongan kepada pasien untuk melanjutkan batuknya dan agar dengan harapan benda asing ataupun yang menyumbat jalan napasnya dapat keluar dan sembari kita tetap mengevaluasi apakah ada penurunan atau peningkatan keparahan dari tersedak ini sehingga dari yang tadinya batuk efektif kemudian menjadi batuk inefektif. Di mana pada pasien dengan obstruksi jalan napas atau pasien dengan choking ini dapat dilakukan bantuan berupa abdominal thrust atau Heimlich maneuver. Dengan prosedurnya yaitu lakukan evaluasi cepat pada korban, bisa tanyakan Bapak apakah tersedak, lalu lihat responnya, pasien bisa bicara, batuk, atau ada bernafas. Lalu kita berikan pertolongan dengan berdiri di belakang korban, satu kaki di tengah kedua kaki korban. Lalu kita kepalkan tangan, letakkan pada 2 jari di atas umbilikus atau udel. Kita condongkan korban ke depan dan berikan sodokan ke dalam dan ke atas. Hingga benda asing atau yang menyumbat pasien bisa keluar. Itu merupakan Heimlich maneuver dengan teknik berdiri. Heimlich maneuver juga dapat dilakukan dalam posisi telentang atau supine, misalnya pada pasien yang tertidur atau ketika choking ia mengalami jatuh dan tidak sulit bagi kita untuk memposisikan berdiri kembali. Di mana prosedurnya sama, yaitu bisa ditanyakan evaluasi cepat kepada korban, lihat responnya, yaitu tidak bicara, batuk, atau bernapas. Kita berikan pertolongan, yaitu kita mengangkangi pasien di atas pinggulnya, kepalkan tangan, letakkan pada 2 jari di atas umbilikus, yaitu atau udel, dan di bawah prosesus sifoideus. Dorong cepat dan kuat ke arah atas atau kepala hingga korpus alineumnya keluar. Selain itu, Heimlich maneuver juga dapat dilakukan dengan satu penolong atau sendiri, di mana apabila kita merasakan tersedak atau choking, pertama tetap shout for help atau cari bantuan sekeliling jika bisa. Lalu kita bisa mengepalkan tangan, meletakkan 2 jari di atas umbilikus dan di bawah prosesus sifoideus. Lalu kita lakukan dorongan cepat dan kuat ke arah atas atau kepala hingga korpus alineum keluar. Atau bisa juga menggunakan punggung kursi sebagai bantuan untuk menekan perut. Selanjutnya yaitu chest thrust, di mana prosedurnya yaitu mirip, yaitu yang pertama lakukan evaluasi cepat pada korban, tanyakan apakah tersedak, lalu lihat responnya, berikan pertolongan, yaitu kita berdiri di belakang korban dan satu kaki di tengah kedua kaki korban, kepalkan tangan, lalu kita posisikan dengan melingkarkan di bawah ketiak korban sampai ke dada. Dan kita berikan sodokan tegak lurus ke arah belakang, hingga korpus alineumnya keluar. Apabila pada ibu hamil dan obesitas, untuk prosedurnya mirip, yaitu penolong berdiri di belakang penderita, posisi kedua tangan merangkul dada penderita melalui bawah ketiak, posisikan rangkulan tangan tepat di pertengahan tulang dada dan lakukan hentakan dada sambil meminta penderita memuntahkan benda asing yang menyumbat. Lakukan berulang kali sampai berhasil atau penderita menjadi tidak respon atau tidak sadar. Sementara itu, apabila choking terjadi pada infan, dapat dilakukan prosedurnya. Yang pertama, kita nilai apakah ada stridor, apakah wajahnya sianosis, apakah ada batuk atau menangis. Lalu dilakukan 5 kali back blow dan 5 kali chest thrust. Apabila jika benda asing keluar, kita dapat mengeluarkan benda asing yang terlihat dengan jari kelingking dari mulut pasien. Baik, sekian merupakan presentasi emergency medicine yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Saya tutup dengan Paramasanti.
Oh, Santi Santi Santi.